Di awal film diperlihatkan seorang ibu dan anak laki-lakinya sedang makan bersama, namun di meja yang terpisah. Sang ibu menggerutu karena ia lebih suka masakan seorang perempuan yang sebelumnya bekerja sebagai pembantu mereka. Anaknya menjelaskan bahwa perempuan itu telah mendapatkan pekerjaan lain. Ibu itu terus mengeluh mengapa semua pembantunya selalu pergi padahal baru bekerja sebentar. Kemudian, ponsel anaknya berbunyi dan ia berpamitan untuk pergi bekerja. 사장이에요. Sesampainya di tempat kerja, ia merasa ada yang tidak beres. Seorang pria terlihat menerima sebuah kotak dari seseorang yang tampak seperti ahli bedah. Pria itu kemudian menghubungi seseorang untuk melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu di rumah sakit, terlihat dua dokter sedang membicarakan tentang ketersediaan organ jantung dengan golongan darah B- dari Jakarta. Beralih ke pria yang membawa kotak misterius tadi yang terlihat menuju ke toilet. Setelah pengecekan dokumen, kotak tersebut langsung dibawa ke ruang operasi. Di sebuah salon, seorang pria parubaya sedang mencukur rambut dan menerima kabar bahwa semuanya berjalan dengan baik dan transaksi sudah selesai. Kembali ke tempat kerja pria di awal film, terlihat ia sedang memasukkan koper ke dalam mobil, dan seorang ahli bedah baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Di tempat lain, beberapa anak sedang mencari ikan di sungai dan sekilas terlihat mayat di sungai tersebut. Kabar penemuan mayat ini sampai ke kepolisian setempat. Detektif Jinho sedang mengidentifikasi mayat perempuan yang kondisinya telah rusak, dan penyebab kematiannya masih misterius. Seorang rekannya memberitahu tentang ilmuwan dari Eropa bernama Alice yang bisa membantu penyelidikan ini. Di tempat lain, seorang pria berpakaian rapi menemui Dr. Lee. Ia memberitahu bahwa seorang ilmuwan bernama Alice akan membantu detektif Jinho, namun ia mengatakan tidak perlu khawatir karena semuanya akan baik-baik saja. Tapi Dr. Lee tidak percaya dan memarahi pria itu. Berpindah ke Profesor Alice yang sedang memberikan seminar. Di sepanjang seminar detektif Jinho malah tertidur. Saat waktu istirahat, detektif Jinho mendekati Profesor Alice untuk menyampaikan niatnya. Kemudian Profesor Alice pergi ke kantor detektif Jinho ditemani penerjemah bernama Misok. Di perjalanan Jinho menceritakan bahwa mayat tersebut kemungkinan adalah perempuan dari Cina, tetapi anehnya tidak ada laporan orang hilang dari pihak Cina. Tak lama kemudian mereka tiba di kantor kepolisian. Profesor Alice dibawa masuk ke ruang oleh detektif Jinho dan rekannya, sementara Misok menunggu di luar. Di dalam ruangan, Profesor Alice mengidentifikasi mayat tersebut dan bertanya apakah sudah dilakukan tes golongan darah. Diketahui bahwa golongan darah mayat tersebut adalah B-, golongan darah yang cukup langka di Asia, kecuali di Cina Selatan. Salah satu detektif kemudian bertanya apakah identifikasi bisa dilakukan mengingat kondisi korban yang sangat rusak. Profesor Alice menjawab bahwa ia bisa melakukannya dan menemukan sesuatu yang aneh, yaitu bekas transfusi pada tangan korban. Kemudian Profesor Alice memulai proses identifikasinya. Almost ready. Keesokan harinya, detektif mencari informasi tentang pemilik sidik jari yang ditemukan pada korban, tetapi tidak menemukan kecocokan. Detektif Jinho kemudian pergi ke rumah keponakannya yang bernama Yon Ah setelah melihat tanggal di komputernya. Sesampainya di rumah keponakannya, Yun Ah sangat senang dan mereka bermain bersama. 여기다 넣고 그다음에 빼서 신기하지? Di tengah permainan Jinho menerima telepon dari rekannya, yang menginformasikan bahwa sidik jari korban telah diidentifikasi sebagai perempuan dari Cina Selatan yang hilang 10 bulan lalu. Di sisi lain, Alice dan Misok sedang jalan-jalan di pasar. Alice bertanya mengapa Misok belajar bahasa Prancis,
Dan Misok menjawab bahwa keluarganya kaya jadi ia perlu mempelajari bahasa Eropa. Ia juga bercerita tentang suaminya yang sangat ambisius mengejar mimpinya meskipun berasal dari keluarga sederhana. C'était important de parler. Mais pourquoi avez-vous appris le français? Il était si bon. Beralih ke kantor agensi ART, detektif Jinho dan rekannya mencoba mencari tahu lebih banyak tentang mayat tersebut, tetapi tidak mendapatkan informasi apapun. 그런 일 한두 번 벌어지는 것도 아니고 절대 불법 체류 아닙니다. 불법 체류. Sementara itu Misok yang sedang beristirahat mendengar suara aneh dan meminta suaminya untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan apa-apa. Merasa hidupnya tak tenang, Misok ingin suaminya meninggalkan pekerjaannya dan memulai hidup baru di luar negeri, tetapi suaminya menolak dan kembali tidur. 그런 거 하게? Berpindah ke Alice yang berada di taksi, ia mendengarkan pesan dari ibunya dan seseorang lainnya. Alice kemudian berada di kamar, dan membaca ramalan golongan darah yang ada di boneka lalu memberikannya kepada seorang anak laki-laki. Alice terkejut saat melihat darah anak laki-laki itu mengalir melalui selang seperti sedang transfuse darah. Tetapi itu hanya mimpi. Ia terbangun dan langsung menelepon Misok untuk meminta bantuan. Écoutez, Misuk, j'ai besoin de... Désolée de vous appeler si tôt, je vous réveille? Mereka berdua kemudian berada di kantor detektif untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Alice mengatakan bahwa bekas luka di tangan korban adalah bekas transfusi darah. Detektif pun menduga kemungkinan ada 2 mayat, sehingga mereka memperluas radius pencarian di tempat korban ditemukan. Setelah itu, Alice dan Misok pergi karena mereka ada jadwal seminar, sementara tim detektif melakukan investigasi di tempat penemuan mayat. Saat Alice sedang melakukan seminar, detektif Jinho datang. Alice pun pamit dan menghampirinya. Ternyata, ditemukan lagi mayat perempuan yang juga meninggal sebulan lalu. Korban tersebut sedang hamil dan juga dibius serta diambil jantungnya sebelum kematiannya. Karena beberapa fakta ini, mereka menduga ada kaitannya dengan penyelundupan organ. Lalu Profesor Alice melakukan identifikasinya lagi menggunakan sidik jari korban. Setelah bekerja, Jinho mengajak Alice makan malam bersama. Di sana Jinho menunjukkan keahliannya bermain sulap yang biasanya ia mainkan bersama keponakannya. Non. For my niece, Yuna, her birthday. Mereka kemudian pergi ke tempat favorit Jinho dan terlihat saling tertarik satu sama lain. Alice bercerita tentang traumanya yang gagal menyelamatkan seorang anak laki-laki saat operasi. Di tengah obrolan mereka, Jinho menerima telepon dari rekannya dan harus kembali bekerja. Lalu ia mengantar Alice ke hotel. Yes. Janjayo? Yes. Ternyata di sana ada Misok yang sedang menunggu Alice. Gerak-gerik Misok sangat mencurigakan. Ia penasaran dengan kasus yang sedang ditangani Alice, tetapi hanya mengatakan bahwa ia mengkhawatirkan Alice yang baru saja pulang. On prend l'amour très au sérieux. Bonne. Misuk? Di sisi lain terlihat sebuah keluarga kecil yang harmonis, tetapi anak mereka tampaknya mengidap penyakit serius. Saat sedang berkumpul, sang ayah mendapat kabar bahwa plasenta yang dibutuhkan untuk operasi telah ditemukan. Mereka sangat bahagia mendengar kabar tersebut. B-. They should be able to operate. Berpindah ke agensi yang sebelumnya diselidiki detektif Jinho. Pemilik agensi memberitahu seorang perempuan untuk segera bertemu dengan orang yang akan mengantarkannya ke majikan barunya. Tak lama kemudian, perempuan itu bertemu dengan seorang pria yang membawanya ke rumah. Pria itu memberitahu ibunya bahwa ini adalah pembantu barunya. 오늘부터 새로 일할 여자예요. 안녕하세요. Di tempat lain,
Seorang pria yang terlihat seperti bos besar sedang berendam dan memperingatkan pekerjanya untuk melakukan tugas dengan baik. Kembali ke rumah pria yang membawa ART tadi. Setelah mendapat kabar dari rekannya, ia seperti bersiap melakukan sesuatu. Ternyata, ia membius pembantunya itu dan membawanya ke mobil. Ia membawa perempuan tersebut ke suatu tempat. Di perjalanan, mobilnya berhenti karena macet. Tiba-tiba perempuan itu terbangun dan mencoba kabur. Ia sempat meminta tolong kepada mobil di belakangnya, tetapi langsung dihajar oleh pria itu. Karena terdesak, pria itu pun menerobos jalan hingga sampai di tempat tujuan. Di sana ia menyerahkan perempuan itu kepada rekannya. Di dalam mobil terlihat juga ada perempuan lain yang sedang hamil. 당연히 못 봤죠. 사고 났었어? 경찰이 못 본 거 확실해. Berpindah ke keluarga bahagia tadi, saat sedang bersiap-siap, tiba-tiba anak mereka pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Ayahnya mengabari seseorang bahwa plasenta tidak cukup, yang dibutuhkan sekarang adalah jantung. 심장이 있어야 한다고요. 대반만으로는 충분치 않아요. Di ruang operasi, dokter sedang memeriksa kondisi dua perempuan yang akan dioperasi. Tiba-tiba, seorang rekan dokter datang dan memberitahu bahwa rencana telah berubah. Yang dibutuhkan sekarang adalah jantung, bukan plasenta. Dr. Lee menentang karena tidak mungkin memberikan jantung orang dewasa kepada anak-anak. Tetapi pria tersebut langsung menodongkan pistol ke arah Dr. Lee dan menembak perempuan hamil itu. Ia juga menyerang dokter yang berusaha membela diri. 어차피 죽은 사람이었어. 심장이 필요해. Di tempat lain, saat seminar Misok mendapat pesan mendesak dan segera berpamitan kepada Alice untuk urusan penting. Di kantor polisi, Detektif Jinho mendapat informasi bahwa ada kasus penculikan yang mungkin terkait dengan kasus pembunuhan wanita tersebut. Dalam sebuah video, terlihat jelas seorang perempuan meminta bantuan dalam bahasa Mandarin dan plat nomor mobil pelaku terlihat jelas. Di rumahnya, Misok kaget dengan apa yang terjadi pada suaminya. Dengan nada keras, suaminya mengatakan bahwa ada satu operasi lagi dan kali ini, ia membutuhkan anak-anak yang memiliki golongan darah B-. 내가 미쳤나 보다. 이마에나 혈액형을 찾아야 돼! 여보! Detektif dan petugas lainnya pergi ke rumah pemilik mobil yang menculik perempuan tadi. Pria itu menyambut mereka dan mempersilakan detektif Jinho masuk. Jinho memperkenalkan diri kepada ibu pria itu dan menunjukkan trik sulapnya untuk menghibur ibu tersebut sambil mengawasi gerak-gerik anaknya. Saat ada kesempatan, Jinho memberitahu pria tersebut bahwa ia sebaiknya menyerahkan diri, dan ia berjanji akan merawat ibunya. Namun saat baru saja keluar, seseorang dari kejauhan menembak Jinho dan pria tersebut. Sementara itu, suami Misok yang tampak linglung berjalan di tengah pasar dan diam-diam diikuti oleh Misok. Lalu sepulang dari pasar, Alice diberitahu oleh Jinho bahwa ia tidak bisa datang ke acara ulang tahun keponakannya. Keesokan harinya, Alice dan Misok menghadiri acara ulang tahun Yun-ah. Di tempat acara, Misok menggeledah tas anak-anak untuk melihat identitas mereka dan menemukan satu anak perempuan yang memiliki golongan darah B-. Ia lalu memotret kartu identitas anak tersebut. Saat mereka berada di kebun binatang, Misok tampak ingin melakukan sesuatu. Tiba-tiba, Alice sadar ada yang aneh dan bertanya kepada Misok tentang keberadaan Jia. Misok mengatakan bahwa Jia telah melepaskan tangannya. Sadar Jia hilang, Alice segera menuju ke ruangan penjaga untuk melihat rekaman CCTV. Alice terkejut melihat rekaman tersebut, dan tak menyangka bahwa Misok yang menculik Jia karena anak itu memiliki golongan darah B-. Tiba-tiba, Misok menelepon Alice dan mengatakan bahwa ia melakukannya untuk suaminya yang merupakan ahli bedah. Ia meminta Alice untuk menemui suaminya di alamat yang sudah ia kirim. Setelah mengatakan itu, Misok menutup teleponnya. Setelah itu,
Alice segera memberitahu Jinho tentang kejadian yang baru saja terjadi dan meminta segera mengambil tindakan. Alice sampai lebih dahulu di tempat itu dan masuk ke dalam ruangan. Suami Misok yang mengetahui bahwa Alice adalah rekan kerja istrinya segera mengunci Alice di dalam ruangan. Di perjalanan, Jinho ditelepon Alice untuk segera sampai dan menyelamatkan Jia. Sementara di ruangan operasi, Jia sudah terbaring dan sedang dioperasi. Jinho dan rekannya yang baru tiba segera mencari anak itu. Tampaknya keberadaan mereka diketahui seseorang. Dari dalam ruangan yang terkunci, Alice menyuruh Jinho menuju ke ruangan bawah tanah untuk menyelamatkan Jia. Setelah Alice berhasil bebas, mereka bertiga segera menuju ruangan tersebut. Benar saja, di sana dokter sedang melakukan operasi jantung pada Jia. Rekan Jinho menangkap dokter tersebut, sementara Alice menangani Jia. Jinho sendiri mengejar seorang pelaku lainnya, terjadi baku tembak antara mereka. Dan akhirnya Jinho berhasil menembak pelaku tersebut. Setelah itu, Jinho menghampiri Alice yang baru saja selesai menjahit luka Jia. Keesokan harinya, Alice bangun dari tidurnya dan bersiap untuk pergi. Ia bertemu dengan Jinho yang akan mengantarkannya ke bandara. Namun di tengah perjalanan, Jinho mengalihkan arah mobil dan malah mengajak Alice ke tempat favoritnya. Alice pun setuju dan tidak masalah jika harus ketinggalan pesawat. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.